Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Agus Widodo Saputro, NIM 203141045, dengan teman saya yang bernama Budianto, NIM 203141055. Kami di sini akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Poin pertama, kami akan menjelaskan yang pertama pengertian Pancasila, yang kedua nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu, yang ketiga nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Oke, langsung saja yang poin pertama, yaitu pengertian Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik, dan juga sebagai dasar falsafah negara Indonesia yang lahir dari pemikiran mendalam yang dilakukan oleh anak bangsa dengan tujuan untuk dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Poin yang kedua ialah nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Segala sesuatu di muka bumi ini yang menciptakan adalah Tuhan. Tuhan yang Maha Esa, yang berarti hanya satu, tiada sekutu baginya. Esa dalam zatnya, dalam sifatnya maupun perbuatannya, Tuhan Maha mengetahui dan Maha sempurna. Berikut ini adalah arti dan makna sila ketuhanan yang Maha Esa. Untuk yang pertama, mengandung arti pengakuan adanya kuasa prima, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengatur agar setiap penduduk beribadah menurut agamanya dan memeluk agamanya masing-masing. Yang ketiga, warga negara tidak dipaksa untuk beragama. Yang keempat, memberi dorongan dalam proses berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama. Yang kelima, menekankan toleransi dalam beribadah menurut agama masing-masing. Yang keenam, agar agama dan iman warga negara tumbuh dan berkembang. Negara menyediakan fasilitator dan mediator ketika terjadi konflik. Selanjutnya, beberapa para ahli mendefinisikan ilmu, diantaranya seperti yang dikutip Bahtiar 2005 sebagai berikut. Yang pertama, menurut Muhammad Hatta, ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kausal yang sama tabiatnya di dalam suatu golongan masalah, tampak dari luar kedudukannya serta tampak dari dalam bangunannya. Yang kedua, menurut Ravros dan Ernest van den Haag, ilmu adalah keserentakan antara empiris, rasional, umum, dan sistematis. Yang ketiga, menurut Karl Persson, ilmu adalah lukisan atau keterangan komprehensif serta konsisten tentang fakta kesederhanaan pengalaman. Yang keempat, menurut Ashley Montagu, ilmu adalah pengamatan, studi, dan percobaan, merupakan susunan dari sistem pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan hasil pengajian dari hakikat prinsip. Yang terakhir, menurut Harsojo, ilmu adalah pensistematisan akumulasi pengetahuan atau metode pendekatan terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh faktor ruang dan waktu, dunia yang pada prinsipnya yang dapat diamati oleh panca indera manusia. Selanjutnya, tentang nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Budianto. Waktu dan tempat saya persilahkan. Nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yang berarti makhluk yang berbudi, yang memiliki potensi pikir,
rasa karsa, dan cipta. Adil. Adil berarti bahwa suatu keputusan dan tindakan berdasarkan atas norma-norma yang objektif, bukan subjektif, apalagi sewenang-wenang. Beradab. Beradab berasal dari kata adab yang berarti budaya. Jadi beradab berarti berbudaya. Ini berarti bahwa sikap hidup, keputusan, dan tindakan manusia selalu berdasarkan pada nilai-nilai budaya, terutama norma sosial, norma kesusilaan, atau moral. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran, sikap, dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi murni manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umum, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan. Pada prinsipnya, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap dan perbuatan manusia yang sesungguhnya sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang berbudi, sadar nilai, dan berbudaya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila yang kedua menurut Sujati adalah mengakui persamaan derajat atau persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembalikan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja dengan bangsa lain. Sedangkan menurut Mokhtar, sila kedua mengandung nilai kemanusiaan, antara lain pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya. Kedua, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar, dan terhadap Tuhan. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa karsa, dan keyakinan. Implikasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu yang dikendalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok, individu, lapisan tertentu. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab juga memberikan dasar-dasar moralitas, bahwa manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan haruslah secara beradab. Iptek atau ilmu teknologi adalah bagian dari proses budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, pembangunan iptek harus berdasarkan kepada usaha-usaha mencapai kesejahteraan umat manusia. Iptek harus dapat diabadikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia, bukan menjadi manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat perkembangan dari penggunaan iptek. Kesimpulan dari di atas adalah Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang merumuskan dari proses akulturasi budaya Nusantara yang berlangsung berabad-abad. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila menjadi pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam membangun realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Pancasila sebagai filsafat ilmu merupakan landasan dalam proses berpikir dan berpengetahuan. Berangkat dari pemikiran tersebut, maka pengembangan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat membawa perbaikan kualitas hidup manusia di Indonesia dan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, dan damai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada materi yang kurang jelas bisa ditanyakan di sesi tanya jawab nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.